Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kita Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sudah membahas hadis Jibril. Disebut hadis Jibril karena isinya menceritakan kedatangan malaikat Jibril yang bertanya tentang 4 hal kepada Nabi SAW dan sudah dijawab. 4 hal itu tentang Islam, iman, ihsan, dan kiamat, tanda-tandanya. Dari sini lahirlah 3 tingkatan dalam beragama. Tingkatan pertama Islam, tingkatan kedua iman, tingkatan ketiga lebih tinggi lagi ihsan. Dan 3-tiganya disebutkan hanya rukunnya saja. Islam 5, iman 6, dan ihsan 2. Kita akan mulai menjelaskan satu demi satu dari 3 tingkatan agama ini. Yang pertama adalah Islam. Apa makna Islam? Al-Islamu lughatan al-inqiyad wal-id'an. Islam secara bahasa artinya inqiyad. Inqiyad itu nurut, ngikut. Dan id'an. Id'an itu tunduk. Jadi menurut, mengikut karena ketundukan. Itu secara bahasa. Berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, fahuwa muslimun. Jadi Islam adalah tunduk, patuh, dan menurut. Bahasa kitanya berserah diri karena ketundukan sehingga melahirkan ketaatan. Amma fi syariah fa itlaquhu halatan. Adapun Islam menurut istilah syariat, maka ada 2 penjelasan, 2 keadaan. Keadaan pertama adalah ayutlaqu 'alal infirad ghaira muqtarinin bi dzikril iman. Fa huwa hina idzin yuradu bihi ad-dinu kulluhu usuluhu wa furu'uhu min i'tiqadatihi wa aqwalihi wa af'alihi. Pertama, kalau Islam ini infirad. Makna infirad menyendiri. Tidak disandingkan dengan sebutan iman. Jadi berdiri sendiri dalam satu kalimat itu hanya ada Islam. Tidak disebut iman dalam kalimat yang sama atau dalam konteks pembahasan yang sama. Hanya Islam saja. Maka yang dimaksud dengan Islam di sana adalah agama ini secara keseluruhan.
baik yang usulnya maupun yang furu'nya, baik yang inti atau fundamen maupun yang cabang-cabangnya, baik menyangkut i'tikad, akidah, keyakinan, iman, tauhid, ataupun ucapan, ataupun perbuatan. Jadi Islam kalau menyendiri maksudnya adalah agama ini secara menyeluruh dengan seluruh aspeknya. Contoh umpamanya ayat yang terdapat dalam Ali Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Selain Islam bukan agama di sisi Allah Azza wa Jalla, sekalipun disebut agama oleh banyak manusia. Nah, di sini Islam disebut menyendiri dalam arti tidak digabung, disandingkan dengan iman. Maka Islam yang dimaksud dalam ayat ini adalah agama secara keseluruhan, baik menyangkut akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, atau seluruh aspek yang diatur oleh agama ini. Termasuk dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, waraditu lakumul islama dinan, dan aku telah ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Di sini juga hanya disebut Islam. Jadi artinya agama secara keseluruhan. Dalam Ali Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka enggak akan diterima agama itu dari orang tersebut, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Ayat ini pun hanya menyebut Islam, tidak disandingkan dengan iman. Termasuk ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Inilah beberapa ayat dan banyak ayat lain yang memuat kata-kata Islam tanpa disandingkan dengan iman. Maka Islam di sini adalah agama secara keseluruhan, baik menyangkut tauhidnya, imannya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, semuanya. Termasuk dalam hadis. Seperti berkata Rasul alaihi salatu wassalam, idza aslamal abdu fahasuna islamuhu kataballahu lahu kulla hasanatin kana azlafaha wa muhiyat anhu kullu sayyiatin kana azlafaha. Bila seorang hamba masuk Islam, tadinya dia bukan muslim, terus masuk Islam, jadi mu'allaf. Kemudian bagus keislamannya, ini syarat. Keislamannya bagus, maka Allah akan mencatatkan seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan sebelum Islam. Sebelum dia Islam, dia mungkin melakukan banyak aksi sosial, membantu banyak orang, menyenangkan banyak orang. Itu tetap dicatat, tidak terhapus, tetap diakui dan tetap akan dibalas. Tapi seluruh kesalahan yang pernah dia lakukan sebelum Islam dihapus. Bagernya, baiknya Allah kepada hamba begitu. Selama kafir dia banyak berbuat kebaikan tapi banyak berbuat dosa. Setelah masuk Islam semua dosanya dihapus dan semua kebaikannya tetap dicatatkan. Nah, di sini pun tidak disebut iman, hanya disebut Islam. Fahasuna islamuhu. Tidak disandingkan dengan penyebutan iman. Maka makna
bagus keislamannya, artinya termasuk akidahnya, tauhidnya, ibadahnya, akhlaknya, maka ini berarti Islam di sini, agama ini secara keseluruhan. Inilah makna Islam yang pertama. Jadi kalau Islam itu infirad, menyendiri, maknanya agama secara keseluruhan. Keadaan kedua, ayutlaqa muqtaranan bil i'tiqad. Bil i'tiqad, fahuwa hina idzin yuradu bihil a'mal wal aqwal adh-dhahirah. Kalau lafaz Islam ini disandingkan dengan iman, dengan keyakinan, dengan akidah, disandingkan. Iman dan Islam disandingkan, disebut berbarengan. Baik dalam satu kalimat atau di kalimat yang berbeda tapi masih dalam satu konteks pembahasan. Maka yang dimaksud Islam di sana hanyalah amalan-amalan zahir saja. Baik ucapan ataupun perbuatan. Tidak menyangkut amalan hati atau tidak menyangkut akidah, tauhid atau keimanan. Hanya amalan zahir. Contoh dalam ayat, dalam surah Al-Hujurat, ayat yang ke-14 Allah menyatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Berkata orang-orang Arab Baduy, karakter orang Arab Baduy kasar, terus poksang. Saya nggak tahu arti poksan dalam bahasa Indonesia. Poksang tuh kalau ngomong seadanya gitu. Kenapa? Karena Arab itu Arab pegunungan yang jauh dari kota Madinah, jauh dari pembinaan pendidikan. Maka pantas karakternya seperti itu. Waqalatil a'rabu, telah berkata orang-orang Arab Badui, amanna, kami telah beriman. Qul, katakan oleh Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tapi katakanlah kami sudah Islam. Sudah Islam tapi belum iman. Di sini antara Islam dan iman dua-duanya disebut dalam satu kalimat. Kalau dua-duanya disebut dalam satu kalimat, berarti maknanya beda. Kata Allah, qul, katakan oleh Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami sudah Islam, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Maknanya adalah kalian sudah Islam, maknanya keislamannya itu baru nampak secara zahir. Dia sholat, dia saum, dia melakukan amalan-amalan zahir, akan tetapi belum masuk ke dalam hatinya. Jadi makna Islam di sini adalah amalan zahir, makna iman di sana adalah amalan batin. Dalam salah satu hadis berkata Sa'ad ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Sa'ad bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaka an fulan, bagaimana pendapatmu tentang fulan? Kata Sa'ad kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wallahi inni la arahu mu'minan, demi Allah. Kalau menurut pendapatku dia seorang mukmin, itu kata Sa'ad kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut namanya, hanya disebut si fulan. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat tentang dia si fulan? Kalau menurut saya dia demi Allah seorang mukmin. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam au muslim. Beliau menjawab atau baru Islam dia. Belum iman tapi sudah Islam. Dia seorang muslim tapi belum menjadi mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Maka berkata Imam Ibn Hajar, yakni annaka lam tattali ala imanihi wa innama ittala'ta ala islamihi minal a'malil zahirah. Maknanya engkau belum mengetahui tentang iman yang ada dalam hatinya, engkau hanya memperhatikan keislaman dari aspek zahirnya, amal-amal zahirnya saja. Amal zahirnya iya, suka sholat, suka saum, suka infak dan sedekah. Imannya dalam hatinya kamu tidak tahu. Jadi dia sudah muslim tapi belum mukmin. Dalam riwayat An-Nasa'i dikatakan la taqul mu'min wa qul muslim. Jangan kamu katakan dia mukmin, tapi dia hanyalah seorang muslim. Jadi iman dan Islam dua-duanya disebut dalam satu kalimat. Maknanya berbeda. Islam hanyalah amalan-amalan zahir. Iman hanyalah amalan-amalan batin. Ini yang menyebabkan kenapa seluruh rukun Islam hanya amalan-amalan zahir. Seluruh rukun iman hanya amalan-amalan batin. Rukun iman, iman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan takdir. Ini semuanya amalan batin. Kalau rukun Islam semua amalan zahir, mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, saum, haji, itu semua amalan zahir. Kenapa? Karena baik rukun Islam ataupun rukun iman, dua-duanya diterangkan dalam satu konteks pembahasan, yaitu dalam hadis Jibril yang kita jelaskan kemarin. Jibril bertanya kepada Nabi SAW, apa itu Islam? Diterangkan rukunnya, seluruhnya amalan zahir. Benar engkau, kata Jibril. Sekarang terangkan kepadaku apa itu iman. Diterangkan semua amalan batin. Jadi Islam dan iman dua-duanya disebut dalam satu pembahasan, sehingga maknanya Islam hanyalah amalan zahir, iman hanyalah amalan batin. Ini kalau dua-duanya bertemu. Tapi kalau dua-duanya berpisah, Islam disebut menyendiri, iman disebut menyendiri tanpa digabung Islam, maka iman adalah amalan batin, Islam hanyalah amalan-amalan zahir semata-mata. Kalau menyendiri Islam sinonim dengan iman, tapi kalau dua-duanya disebut, Islam adalah amalan zahir, iman amalan batin. Itulah penjelasan tentang makna Islam secara bahasa ataupun secara istilah. Islam secara bahasa artinya berserah diri, tunduk, patuh, setia kepada ajaran agama ini. Secara istilah Islam maknanya adalah agama ini secara keseluruhan, kalau dia disebut menyendiri, dan kalau dia digabung dengan iman, maka Islam adalah hanya amalan-amalan zahir, iman hanyalah amalan-amalan batin. Dua kata yang seperti ini banyak dalam bahasa Arab, sehingga lahir kaidah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dua-duanya bertemu, maknanya beda.
Kalau dua-duanya berpisah, maknanya sama, sinonim. Seperti Islam dengan iman, seperti albir dan at-taqwa. Kalau bersatu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Maka bir dan takwa beda. Albir artinya melaksanakan semua perintah Allah. Takwa artinya menjauhi semua larangan Allah. Tapi kalau takwa dan bir berpisah, sinonim. Mencakup keseluruhan. Bir artinya menjauhi larangan dan melaksanakan perintah, takwa juga begitu. Kalau dua-duanya terpisah berdiri sendiri, sinonim. Kalau bertemu, maknanya berbeda. Seperti bir dan takwa, seperti Islam dan iman, seperti al-haul dan al-quwah. Al-haul artinya kemampuan. Al-quwah artinya kemampuan atau kekuatan, sama. Baik untuk menolak yang madarat atau untuk meraih yang manfaat, al-haul dan al-quwah maknanya sama. Tapi kalau berjumpa dalam satu kalimat seperti la haula wa la quwwata illa billah. Bertemu dalam satu kalimat. Dua-duanya disebut, maka maknanya berbeda. Al-haul adalah al-istita'ah li jalbil manafi. Kemampuan untuk meraih hal yang manfaat. Al-quwah artinya al-istita'ah li daf'il madar. Kemampuan untuk menolak hal yang madarat. Seperti contoh yang lain, taufik dan hidayah. Kalau dua-duanya terpisah, taufik, hidayah disebut masing-masing berdiri, maknanya sinonim. Maknanya adalah sama. Tapi kalau berjumpa, semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita. Maka maknanya berbeda. Hidayah maknanya ilmu, petunjuk dalam bentuk penjelasan, pencerahan, informasi, ilmu, itu hidayah. Taufik artinya keinginan dan kemampuan untuk melaksanakan apa yang sudah diketahui. Nah, kata-kata seperti itu, dua kata yang apabila berjumpa maknanya berbeda, kalau berpisah masing-masing berdiri sendiri maknanya menjadi sama. Termasuk Islam dan iman ini. Inilah makna Islam baik secara bahasa ataupun secara istilah syar'i. Itu yang pertama. Kedua, Islam memiliki rukun. Apa itu rukun? Dalam bahasa Arab, ar-ruknu huwa al-janibul aqwa. Secara bahasa, rukun itu bagian yang paling kuat dari sesuatu. Wa huwa bihasbi ma yutlaqu alaih ka ruknil bina wa ruknil qaum wa nahwi dzalik. Contohnya umpamanya seperti rukun dari sebuah bangunan. Rukun dari sebuah bangunan adalah bagian yang terkuat dari bangunan itu. Fondasi atau tiang-tiangnya, dinding-dindingnya. Tanpa tiang, rubuh. Tanpa fondasi, runtuh. Maka fondasi atau tiang itu rukun bagi bangunan ini. Karena dia bagian terkuat yang menopang seluruh bagian bangunan tersebut. Atau ruknul kaum, rukun bagi sebuah kaum. Adalah pemimpin atau tokoh-tokohnya. Kaum itu eksis, dihormati oleh kaum lain selama ada tokoh-tokoh tertentu. Begitu tokohnya tidak ada umpamanya, baik sakit, meninggal, atau pergi. Kaum ini tidak memiliki yang ditokohkan, maka kaum ini mudah untuk dijajah, diserang, dihancurkan oleh kaum lain. Maka orang terkuat di kaum itu, pemimpinnya, tokohnya disebut ruknul kaum. Begitulah seterusnya. Ini makna rukun secara bahasa.
Sehingga makna rukun secara bahasa dalam bangunan adalah ma la yatimul bina illa bihi. Bagian yang bangunan tidak bisa berdiri tanpa bagian itu. Seperti tiang, bangunan tanpa tiang tak akan bisa berdiri. Bangunan tanpa fondasi tidak akan berdiri. Dibangun tanpa fondasi dengan tiang, rubuh karena tiangnya lemah. Tidak ada tempat bertumpu yang kokoh. Ada fondasi tapi tiangnya kecil, bangunannya besar, rubuh juga. Itulah yang dimaksud dengan tiang. Atau rukun, bukan tiang, rukun. Rukunlah bagian terkuat dari sesuatu. Islam memiliki rukun. Memiliki beberapa hal tertentu yang menjadi bagian terkuat bagi agama ini. Berkata mu'allif, wa innama qila li hadhil umuril khamsati taliyah arkan wa da'iyum liqaulihi sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin. 5 rukun Islam disebut rukun. Pertama berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Beliau menyatakan buniyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 hal. 1 di antara 5 hal ini tidak ada, amruk bangunan Islam pada diri orang itu. Oleh karena itulah maka kelima rukun ini adalah 5 hal yang tidak boleh hilang dari diri seorang muslim. Pertama 2 kalimat syahadat, kedua salat, ketiga saum, keempat zakat, kelima haji. Ada di antaranya yang disyaratkan memiliki kemampuan. Seperti haji, seperti zakat, seperti saum. Kalau mampu wajib. Kalau tidak mampu ada yang harus diganti seperti saum. Diganti umpamanya dengan fidyah. Kalau fidyah juga tidak mampu ya sudah bebas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada yang tidak harus diganti seperti zakat dan haji. Tidak mampu maka tak wajib zakat. Tidak mampu, maka tak wajib haji dan tidak perlu diganti dengan apapun. Ada yang tidak bisa, tidak harus dilakukan walaupun tidak mampu. Dan tidak disyaratkan dengan kemampuan, sebab pasti diberi kemampuan. Seperti sholat. Walaupun pelaksanaan sholat tidak harus sempurna bila tidak mampu. Kalau tidak mampu berdiri, silakan sambil duduk. Tidak mampu duduk, silakan sambil berbaring. Berbaring umpamanya tidak mampu untuk mengangkat tangan, silakan dengan isyarat kedipan mata. Mata juga tidak bisa berkedip, tapi pikirannya masih gitu ya, masih normal. Silakan dengan bayangan atau hayalan, lamunan. Melamunkan dia sedang berdiri lalu baca iftitah Fatihah surat, lalu takbir Allahu Akbar, dia membayangkan dia ruku lalu baca doa ruku, setelah itu i'tidal sami Allahu liman hamidah, membayangkan i'tidal. Kalau memang tidak mampu walaupun dengan kedipan mata hanya merem tapi pikirannya masih normal, silakan. Kalau tidak mampu dengan hayalan, bebas. Berarti dia sudah tidak mukallaf lagi. Tapi masih hidup, ya. Pikirannya sudah nggak normal, majnun namanya. Majnun itu bukan hanya gila. Majnun itu orang yang otaknya tidak berfungsi. Ada otaknya, tapi tidak berfungsi secara normal. Bisa gila, bisa pikun gitu ya, bisa autis seperti itu, macam-macam. Nah, seperti itulah. Ada di antara
rukun Islam ini dibagi kepada 3 jenis amalan. Ada amalan yang terdiri dari 2 jenis amalan, qauliyah dan fi'liyah. Qauliyah dan badaniyah. Seperti sholat. Ada yang hanya ucapan, tanpa ada perbuatan, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu secara lisan saja. Baru konsekuensi dari ucapan itu berupa amalannya. Tapi mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya murni ucapan lisan semata-mata. Ada yang terdiri dari 3, qauliyah, terus fi'liyah, amaliyah, dan badaniyah. Ucapan, perbuatan dengan badan, dan amaliyah, maliyah. Ada yang juga harus dengan harta. Seperti contohnya umpamanya zakat. Zakat, amal dengan harta. Fi'liyah, tapi dengan harta. Ada lagi yang qauliyah, badaniyah, maliyah seperti haji. Haji ada ucapannya. Haji ada perbuatan badannya. Haji juga ada pengorbanan hartanya. Ada yang hanya badaniyah seperti contohnya saum. Tidak ada ucapan apapun dalam saum yang menjadi syarat sahnya saum. Adapun berdoa ketika saum itu tidak menjadi syarat sahnya saum. Saum itu hanya perbuatan badan. Tidak ada ucapan. Kalau sholat ada ucapan, ada perbuatan. Kalau syahadat hanya ucapan. Kalau zakat hanya harta. Kalau haji, badan, harta, dan ada juga ucapan. Berdasarkan hal itulah maka para ulama merinci rukun Islam terbagi kepada 3 jenis amalan. Ada yang hanya amalan lisan seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi orang yang baru masuk Islam, yang tadinya kafir. Ada yang berupa ucapan dan amalan seperti halnya sholat. Ada yang hanya amalan badan tanpa ucapan seperti saum. Ada yang hanya amalan harta, pengorbanan harta seperti zakat. Ada yang 3-tiganya, ya ucapan, ya harta, ya badan seperti haji. Inilah 5 rukun Islam. Kita rinci satu demi satu. Mulai dari rukun yang pertama asyhadatan, 2 kalimat syahadat. Rukun yang pertama ini menjadi fondasi bagi rukun yang lainnya. Maka tidaklah seorang hamba bisa masuk ke dalam salah satu pengamalan dari syariat Islam kecuali dengan 2 kalimat syahadat saja. Dan tidaklah seseorang dianggap keluar dari agama ini kecuali melakukan ucapan perbuatan yang membatalkan isi dari 2 kalimat syahadat. Sehingga apabila ada orang kafir, dia langsung sholat, Ramadan langsung saum, zakat langsung keluar, langsung haji, tidak sah seluruh amalnya tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebaliknya orang sudah masuk Islam, dia sholatnya yang fardu yang sunnah tidak ada yang kelewat. Saumnya jangankan yang fardu, yang sunnah pun dilakukan. Zakat, infak, sedekah, haji, umrah dilakukan. Tapi dia melakukan perbuatan atau ucapan yang membatalkan isi 2 kalimat syahadat, dia murtad. Seperti umpama menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau umpamanya mengingkari salah satu di antara rukun iman atau rukun Islam.
iman kepada 5 rukun iman tapi nggak percaya kepada takdir. Gugur keislamannya, gugur keimanannya. Atau 6 rukun iman diyakini, rukun Islam 1 tidak diyakini. Saya tidak meyakini wajibnya saum. Walaupun dia saum. Dia saum mungkin untuk kesehatan, diet gitu. Karena saum ini bagus, sehat untuk kesehatan, bagus untuk kesehatan, jadi dia saum. Tapi tidak meyakini sebagai kewajiban. Dia bisa kufur walaupun saum. Nah, oleh karena itu tidaklah Nabi SAW menyeru, mengajak manusia kecuali pertama kali kepada 2 kalimat syahadat. Tidaklah beliau mewasiatkan dai-dai yang beliau kirim keluar kecuali mewasiatkan untuk mendakwahkan 2 kalimat syahadat. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, beliau berkata, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Kata beliau, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Engkau, hai Muhammad, akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Jadikan yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah. 2 kalimat syahadat dulu sebelum diajak untuk sholat, untuk saum, untuk haji, untuk melakukan amal-amal yang lainnya. Maka berkata para ulama, berkata mu'alif dalam hal ini, walihada lam yad'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam ila syai'in qablahuma wa lam yaqbalillahu ta'ala wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ahadin syai'an dunahuma. Tidak pernah Nabi SAW mengajak orang lain kepada sesuatu pun sebelum kepada 2 kalimat syahadat. Dan tidaklah Allah ataupun Rasulnya menerima sesuatu pun dari seseorang tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi. Maka kalau orang mau masuk Islam langsung sholat, langsung haji, langsung saum, tidak diterima sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Adapun 2 kalimat syahadat ini yang pertama adalah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Harus ada yang haknya. Tidak boleh menerjemahkan la ilaha illallah dengan terjemahan tidak ada sesembahan selain Allah. Itu keliru. Pertama, keliru dari segi struktur bahasa Arab. Yang kedua dari segi realita. Dalam kenyataan ada nggak sesembahan selain Allah? Banyak. Patung itu adalah sesembahan. Walaupun sesembahan yang batil, tetap saja itu ilah. Tetap aja itu sesembahan. Pohon disembah. Orang yang sudah mati disembah. Nabi Isa disembah, ya. Uzair disembah. Kemudian ada yang menyembah matahari. Ada yang menyembah bulan. Ada yang menyembah Nabi Muhammad SAW. Banyak sesembahan. Jadi kalau dikatakan tidak ada sembahan selain Allah, bertolak belakang dengan realita. Ada banyak sesembahan. Tapi itu semua sembahan yang batil. Satu-satu sembahan yang hak hanyalah Allah. Allah berfirman, "Dzalika mi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sembahan yang hak. Adapun sesembahan yang lain selain Allah itu sesembahan yang batil. Oleh karena itu arti dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. La ilaha bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Bihaqqin itu ada tercakup
walaupun tidak dilafadzkan. Itu terkandung di dalam kalimat tersebut secara struktural dari aspek pembahasan ilmu nahwu. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada sembahan yang hak, yang benar selain Allah. Ada sembahan, tapi selain Allah batil. Satu-satunya yang hak hanyalah Allah. Tauhidul ma'budil ladzi ma khalaqal khalqa illa liya'buduhu wahdahu la syarikalah. Kalimat la ilaha illallah ini adalah tauhid atau mengesahkan sesembahan yang tidaklah dia yang disembah itu menciptakan makhluk kecuali untuk menyembahnya. Kecuali seluruh makhluk diciptakan untuk menyembahnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Bagaimana dengan malaikat dan para binatang? Sama. Malaikat juga hamba Allah. Kata Allah, qalu, mereka orang-orang kafir berkata, ittakhadallahu walada. Allah punya anak. Subhanah. Maha suci Allah. Subhanah ini pengingkaran. Maha suci Allah dari memiliki anak. Dan yang dimaksud dengan anak oleh orang-orang kafir itu para malaikat. Para malaikat disebut anak-anak Allah. Oleh Allah diingkari bal ibadum mukramun. Bahkan malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Malaikat hamba Allah. Mereka menyembah Allah. Terus seluruh makhluk lain, binatang, benda mati beribadah kepada dengan caranya masing-masing. Tapi kenapa yang disebut dua? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kok malaikat juga kan beribadah, kenapa tidak disebut? Benda lain juga beribadah, kenapa tidak disebut? Karena ibadahnya malaikat atau makhluk lain selain jin dan manusia disebut ibadah jabaliyah. Sedangkan ibadah jin dan manusia disebut ibadah syar'iyah. Apa bedanya ibadah jabaliyah dan ibadah syar'iyah? Ibadah jabaliyah adalah ibadah yang memang dia diciptakan untuk melakukan itu tanpa adanya dua hal. Dua hal ini, pertama keinginan untuk menolak, tidak diberikan keinginan untuk menolak dan tidak diberikan kemampuan untuk menolak. Para malaikat diciptakan untuk ibadah tanpa ada kendala, tidak diberi rasa malas, tidak diberi kelemahan dalam melakukan ibadah. Malas, cangkel, pegal, capek gitu. Ada malaikat yang sejak diciptakan sujud terus. Sampai sekarang, sampai nanti tidak terbatas. Tapi tidak cangkel, tidak pegel, tidak capek, tidak bosan, tidak diberikan kelemahan itu. Kita mah tuh sujud 5 menit, 10 menit gak bisa bangun. Sing siremen ya enggak? Kesemutan. Sudah. Paling gak gue lepak gitu. Nah, kita pertama diberi kelemahan, rasa malas, cangkel, capek, pegel, bosan, ngantuk. Ada gak orang lagi sholat ngantuk? Ya banyak, terutama tarawih tah. Saya bukan kata orang. Melihat sering lagi tarawih telonjong. Mungkin ngantuk dia. Bahkan ada yang mengalami di sini. Ngaku lah ada ya. Saya pernah ya. Pernah. Tapi bukan di sini, di sono. Karena sampai tengah malam gitu. Habis bukanya biasa nggak makan, ini makan dulu pas tarawih, aduh nelonjong ya. Diberi kelemahan manusia, diberi rasa malas.
Plus ada kendala eksternal berupa godaan syaitan. Kalau malaikat nggak bisa digoda oleh syaitan, oleh iblis. Jadi malaikat mah ibadahnya itu tanpa halangan, tanpa gangguan, tanpa ada rintangan apapun. Mulus begitu, walau makanya ibadahnya jauh lebih hebat dibanding ibadah manusia. Tapi mereka tidak dipahalai dengan surga seperti yang Allah berikan kepada manusia dan jin. Oleh karena itu, ketika para ulama membahas mana yang lebih mulia, manusia ataukah malaikat? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala awalnya mengatakan, tadinya saya merasa ini tidak penting untuk dibahas. Mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Tapi setelah saya menelaah, ternyata para sahabat, para ulama salaf terdahulu membicarakannya. Maka saya pun membicarakannya. Ada salafnya, ada pendahulunya. Lalu para ulama merinci, kalau yang dimaksud manusia yang dibandingkan dengan malaikat itu adalah manusia kafir, durhaka, malaikat manapun lebih mulia daripada manusia kafir. Tapi kalau dibandingkan dengan para nabi, para solihin, orang-orang mukmin yang beribadah, orang mukmin itu lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena orang mukmin ketika mau ibadah banyak kendala, banyak halangan, banyak kelemahan. Tapi dia mampu mengatasi semua kelemahan, semua kendala itu sehingga tetap ibadah. Sehingga tetap taat. Walaupun banyak kerungan, ini orang hebat. Ketika dihalangi, dijegal, digimana-gimana, tetap eksis dalam melakukan ibadah, ini hebat. Adapun malaikat tanpa kendala, tanpa halangan, belum teruji, kan ya enggak? Makanya akhir dari manusia soleh, manusia yang beriman, manusia yang taat, diberikan kebahagiaan yang tak terkira berupa surga. Kalau malaikat mah tidak. Dari sisi ini manusia lebih utama daripada para malaikat. Para nabi, para soleh lebih utama daripada para malaikat karena mereka memperoleh kebahagiaan yang tak terhingga di surga kelak yang tidak dirasakan oleh para malaikat. Jadi malaikat dan makhluk lain selain jin dan manusia ibadahnya ibadah jabaliyah. Adapun jin dan manusia ibadah syar'iyah. Mereka memang disyariatkan dan diberi kendala, keterbatasan dan kelemahan sebagai ujian. Kalau ujian, kendala, kelemahan itu bisa mereka atasi sehingga tetap melakukan ibadah, ada reward, ada balasan, ada pahala, ada surga. Tapi kalau mereka mengikuti kelemahan, kemalasan, hawa nafsunya, sehingga lalai dari ibadah itu, ada sanksi. Jadi manusia diberikan keinginan dan kemampuan untuk menolak perintah Allah. Makanya banyak manusia yang menolak perintah Allah. Dia suruh Islam, bisa Islam, tapi tidak mau dan mampu menolak keinginan untuk Islam. Setelah Islam disuruh sholat, disuruh saum, disuruh ngaji. Tapi bisa menolak. Enggak, saya enggak mau sholat walaupun saya Islam. Ada orang Islam yang tidak sholat? Banyak. Enggak, saya enggak mau zakat. Enggak, saya enggak mau haji. Uang miliaran, tapi enggak mau haji. Kenapa? Sayang. Haji itu puluhan juta bahkan ratusan juta kalau furoda. Sedangkan selama haji sekian hari umpamanya paling cepat 20 hari gitu. Ada yang 15 hari. Selama 15 hari itu saya meninggalkan pekerjaan yang seharinya bisa 1 miliar 2 miliar. Ruginya berkali-kali lipat. Maka saya nggak mau haji. Ada yang begitu? Ada. Itulah para pengusaha, para artis gitu ya. Nggak mau haji karena sayang dengan penghasilannya yang harus
dia tinggalkan selama dia berhaji. Jadi kerugiannya bukan hanya mengeluarkan uang untuk haji saja, tapi dia meninggalkan penghasilan yang miliaran selama haji. Karena duniawi oriented pikirannya. Padahal kalau dia berpikir akhirat, seluruh harta dunia gak ada harganya dibanding kebahagiaan akhirat. Atau sholat di Masjid Nabawi saja 1000 kali lipat dibanding masjid yang lain. Apalagi di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Seandainya pahala 1 kali sholat di Masjidil Haram bisa dibeli dengan uang miliaran dan kita memilikinya, niscaya akan dibeli. Investasi akhirat itu. Tapi mereka kan berpikirnya duniawi oriented. Orientasinya dunia. Rugi untung dilihat dari perhitungan duniawi. Jadi manusia dan jin diberi keinginan untuk menolak dan diberi kemampuan untuk menolak. Para malaikat mah tidak. Tidak diberi keinginan untuk menolak dan tidak diberikan kemampuan untuk menolak perintah. Makanya Allah katakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak pernah maksiat kepada apapun yang Allah perintahkan dan selalu melaksanakan apa yang Allah instruksikan kepada mereka tanpa ada keinginan untuk menolak dan memang tidak diberi kemampuan untuk menolak. Berdasarkan hal itulah ibadah mereka ibadah jabaliyah, bukan ibadah syar'iyah, makanya tidak dipahalai. Makanya yang disebut oleh Allah hanya 2, jin dan manusia. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Makna ibadah kata Ibnu Abbas, seluruh lafaz ibadah dalam Al-Quran maknanya tauhid. Artinya mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Maknanya atau maksudnya ibadah itu hanya ditujukan untuk Allah semata-mata. Beribadahnya kepada Allah, niat ibadahnya untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Ikhlas atau mentauhidkan Allah dalam 2 hal. Hal pertama, menunjukkan ibadah itu hanya kepada Allah, bukan kepada berhala, bukan kepada bintang, bulan, matahari atau ke orang yang sudah mati. Enggak, ke Allah. Ditujukan. Tauhid. Kedua, niat ketika beribadah kepada Allah hanya untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Sebab ada orang beribadahnya kepada Allah tapi niatnya untuk dunianya. Salat tahajud, salatnya kepada Allah tapi niatnya semoga cepat dapat jodoh dengan tahajud ini. Ada yang begitu? Saum sunnah, saum Senin Kamis. Untuk apa? Rajin amat. Semoga saya lagi jual rumah tuh susah laku. Semoga dengan saum itu laku. Itu juga untuk dunia. Saya wirid sekian ribu kali. Untuk apa? Agar Allah memberi rizki. Setelah rizki dikasih, wiridnya selesai. Sudah tercapai. Saya sholawat agar apa yang saya inginkan dengan disolawati dapat tuh. Ada mobil bagus, mewah, miliaran, disolawati. Untuk apa? Agar ini dimiliki. Ibadah yang agung seperti sholawat, seperti sholat, seperti saum, seperti wirid, zikir, baca Al-Quran. Itu agung. Ditujukan untuk meraih sesuatu yang hina seperti dunia. Nggak layak. Sering saya ungkapkan, taubahnya itu perumpamaan yang diberikan oleh para ulama. Ada sebuah kutaib, kitab kecil namanya Awaiqut Talab. Beberapa kendala yang dihadapi oleh para penuntut ilmu. Di antaranya adalah ketidakikhlasan, menggambarkan orang yang melakukan ibadah. Ibadahnya disyariatkan, itu agung. Tapi diniatkan untuk dunia. Taubahnya seperti orang memiliki sendok terbuat dari emas bertahtakan berlian,
harganya miliaran, dipakai menciduk kotoran. Betapa berharganya itu sendok. Betapa mahalnya itu sendok. Tapi betapa hina apa yang diambil oleh sendok. Sesuatu yang mulia, yang agung dijadikan alat untuk meraih yang kotor. Di mana akalnya tuh? Ibadah sangat agung, tapi ditujukan, diniatkan untuk meraih dunia. Dunia itu oleh Rasul SAW kadang digambarkan seperti bangkai binatang. Kadang digambarkan seperti kotoran manusia. Ya, ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Walaupun sebanding dengan sehelai sayap dari seekor nyamuk. Kata Nabi SAW, seandainya dunia ada nilai di sisi Allah, walaupun sebanding dengan sehelai sayap dari seekor nyamuk, niscaya orang-orang kafir tak akan diberikan air walaupun seteguk. Kalau ada harganya ini dunia, hina. Sehina bangkai, sehina kotoran manusia. Seperti itulah dunia. Baik harta, kekayaan, jabatan, pangkat, popularitas, kekuasaan, itu dunia semuanya hina di mata Allah Azza wa Jalla. Makanya tak heran kalau dunia diberikan sebanyak-banyaknya kepada orang kafir yang durhaka kepada Allah. Sebab itu bukan wujud kemuliaan. Bukan bukti dari kehormatan atau cinta kasih sayang Allah kepada orang itu. Cinta kasih sayang Allah hanyalah Allah wujudkan dalam bentuk memberikan apa yang Allah sebut dengan anugerah. Memberikan ilmu, memberikan hidayah, memberikan taufik, memberikan semangat untuk ibadah, memberikan lingkungan yang baik dan islami, memberikan kawan-kawan bergaul yang soleh dan solihah, memberikan istri pasangan suami yang soleh solihah, memberikan anak-anak yang soleh dan solihah. Itu bukti wujud kemuliaan. Maka dia akan semakin terkondisi untuk lebih baik lagi dibanding sebelumnya. Nah, itulah isi kandungan tauhid. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semua lafaz ibadah maknanya tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada, artinya untuk mentauhidkan aku, mengesahkan aku dalam ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya iyyaka nuwahhidu. Hanya engkau yang kami tauhidkan. Tauhidkan Allah dalam dua hal. Pertama, kepada siapa ibadah itu ditujukan? Hanya kepada Allah dan bukan kepada yang lain. Kedua, niat ibadah kepada Allah hanya untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Bukan ditujukan untuk meraih dunia dengan ibadah yang dilakukannya. Maka ketika kita membahas kitab Tauhid, di akhir kitab Tauhid ada bab dengan judul Iradatul Insan bi amalihid dunya. Seseorang menginginkan dunia dengan amal yang dilakukan. Ini termasuk kerusakan tauhid. Termasuk kerusakan tauhidlah seseorang menginginkan dunia dengan amal ibadah yang dilakukannya. Tahajud karena ingin laris dagangannya. Sering saum sunat karena ingin cepat dapat jodoh atau anaknya yang sudah perawan tua agar segera dapat jodoh. Wirid sekian kali agar rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu melakukan ibadah akhirat tapi dengan niat untuk meraih keuntungan dunia. Itu salah satu di antara kerusakan tauhid. Inilah makna La ilaha illallah. Kalimat pertama dari dua kalimat syahadat. Kalimat keduanya Muhammadur Rasulullah. Ini juga tauhid. Tauhid apa? Tauhidut tariqil ladzi la yusilu ilallahi ta'ala illa minhu wa la yuqbala dinan mimman ibtagha ghairahu wa raghaba anhu.
Tauhid apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya tauhid dalam aspek cara atau jalan menuju kepada Allah. Tidak ada jalan atau cara yang bisa menyampaikan kepada Allah kecuali melalui ajaran Nabi Muhammad SAW. Tak akan diterima agama dari seseorang tanpa mengikuti jejak langkah Rasul SAW dalam mengaplikasikan Islam ini. Makanya la ilaha illallah artinya hanya kepada Allah kami beribadah. Muhammad Rasulullah hanya dengan syariat Nabi Muhammad kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya tauhid. Tauhid yang pertama ibadah, tauhid yang kedua cara ibadah. Caranya satu, yaitu ikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid yang pertama tauhidullah, hanya ibadah kepada Allah. Yang kedua hanya dengan cara yang diajarkan oleh Rasul SAW dan melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah makna dua kalimah syahadat. Ini syahadat yang rukun Islam pertama. Rukun Islam kedua, ketiga dan seterusnya akan kita bahas Jumat yang akan datang. Karena sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan. Tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadil Adyar Abu Lukman. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Roja wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Adyar. Kita akan angkat pertanyaan pertama melalui sang WhatsApp dari Iyang di Sumatera Selatan. Pertanyaannya Ustadz, terkait dengan tauhid cara dalam beribadah Ustaz. Apakah orang yang tidak mengikuti cara beribadah Rasulullah bisa dikatakan kafir? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Apakah orang yang ibadah kepada Allah tidak dengan cara yang dicontohkan oleh Rasul SAW adalah kafir? Ini harus dirinci. Kalau dia beribadah kepada Allah dengan tata cara yang mereka lakukan sendiri, tidak memakai hadis, tata cara sholatnya berbeda dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ngarang-ngarang sendiri atau mengambil tata cara ibadah agama lain, ya dia bisa murtad. Karena tidak ada amalan yang diterima oleh Allah kecuali amalan itu berpegang teguh kepada syariat yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Kalau ada orang yang berkeyakinan sekarang bisa sampai kepada Allah tanpa mengikuti Rasul SAW, seperti halnya Nabi Khidir tidak mengikuti syariat Nabi Musa, ya dia kufur. Adapun Nabi Khidir bukan kalangan Bani Israel. Nabi Musa alaihissalatu wassalam diutus kepada Bani Israel. Nabi Khidir bukan Bani Israel. Tidak harus mengikuti ajaran Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Beliau diberi wahyu langsung oleh Allah. Makanya disebut Nabi. Ada tata cara sendiri? Ya ada tata cara sendiri yang kita tidak tahu. Karena tidak diberitahu baik oleh Allah ataupun Rasulnya. Adapun sekarang Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Tak ada Nabi lain yang menyertainya yang sezaman dengannya seperti Nabi Khidir sezaman dengan Nabi Musa. Ya. Maka siapa orang yang beribadah kepada Allah tapi mengikuti atau membikin tata cara sendiri, berarti bukan Islam. Berarti tidak mengamalkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia hanya la ilaha illallah saja tapi Muhammadur Rasulullah tidak diikuti. Maka dengan hal ini dia melanggar banyak ayat. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taati Allah, taati Rasul.
Dia hanya mentaati Allah tapi tidak mentaati Rasul. Siapa yang tidak mentaati Rasul berarti tidak mentaati Allah. Karena Allah menyuruh kita taat kepada Rasul. Berkata Rasul SAW, ya, kata beliau, siapa yang mentaati aku, man ata'ani faqad ata'allah. Wa man asani faqad asallah. Siapa yang mentaati aku berarti dia mentaati Allah. Siapa yang bermaksiat durhaka kepadaku berarti dia juga durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia meyakini ada syariat lain selain syariat Nabi Muhammad SAW dan dia beribadah dengan syariat itu, ya dia bukan Islam. Itu pertama. Kedua, kalau sekarang dia meyakini syariat yang benar hanyalah syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia meyakini itu. Kemudian dia melakukan ibadah memakai hadis, ya memakai hadis. Tapi karena keawaman, dia tidak memilih hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu. Asal hadis dipakai semua. Termasuk hadis yang dhaif. Bahkan yang palsu dipakai lalu diterapkan. Padahal Nabi SAW tidak mengamalkan hal tersebut. Akhirnya ibadahnya menyimpang dari contoh dari Nabi SAW. Tapi dia meyakini itulah syariat Nabi. Dia tidak kafir, dia tetap muslim. Tapi muslim yang menyimpang karena menambah-nambah ajaran contoh dari Nabi SAW. Tambahannya dia ambil dari hadis palsu tadi. Dari hadis yang dhaif tadi. Maka dia tidak keluar dari Islam karena meyakini syariat yang benar hanyalah syariat Nabi SAW. Karena ketidaktahuannya tentang masalah hadis tadi, dia pukul rata semua hadis diterima. Padahal jangankan hadisnya, untuk urusan dunia aja, kita mau membeli sesuatu, memilih sesuatu pasti dipilih. Umpamanya mau memilih beli durian. Apakah pokoknya asal durian beli saja? Padahal durian itu macam-macam, ada yang busuk, ada yang mentah, ya enggak? Ada yang memang tidak manis. Pokoknya yang penting durian. Dikasih yang busuk begitu dibuka uletnya loncat semua. Nggak ada yang kemakan. Mau nggak kita beli? Enggak. Karena mahal. Makanya kalau kita membeli durian, dicium dulu, dipukul-pukul dulu gitu ya sampai luka. Setelah itu dicicipi dulu. Kalau manis saya beli, kalau enggak ganti. Kan gitu ya. Milih, nggak mau gagal dalam hal itu. Milih jodoh, pokoknya asal perempuan aja lah, yang gimana aja. Apakah begitu? Enggak. Tidak asal perempuan. Harus yang unggul itu. Beli barang harus yang original. Kalau ada yang KW satu, nggak mau. Harganya sama yang original, tapi barangnya yang KW palsu, nggak mau. Bisa digugat, dilaporkan ke polisi, ini jual barang palsu. Itu urusan dunia. Ribut kalau ada barang tiruan mengikuti atau mencontoh aslinya. Tapi kalau hadis palsu ada cuek tuh. Kalau barang palsu nggak mau. Tapi kalau hadis palsu mah cuek, yang penting hadis. Kadang-kadang peribahasa dalam bahasa Arab juga dinisbatkan sebagai hadis. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina, itu hadis Nabi. Bukan. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Bukan hadis. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad, tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai masuk luang lahat. Mau bagus mau jelek isinya, ini bukan hadis. Walaupun bagus isinya jangan dikatakan itu hadis. Nah, kalau hadis palsu, dia tidak berkeberatan, padahal lebih parah efeknya sampai ke akhirat ya. Oleh karena itulah, maka kalau seseorang beribadah kepada Allah tidak mengikuti contoh dari Nabi SAW karena ketidaktahuan,
meyakini ini syariat Nabi, padahal bukan, maka dia tetap muslim. Tapi muslim yang menyimpang. Apa akibatnya? Ditolak ibadahnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Siapa yang mengamalkan satu amalan tapi nggak ada contoh dariku, maka amalan itu tertolak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Adyar. Khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita coba angkat penelpon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan keadaan dari Cianjur. Silakan. Ya, izin bertanya Pak Ustadz, kalau misalkan kita menemukan suatu hadis yang mensunahkan suatu amalan lalu juga diiringi dengan iming-iming duniawi, apakah kita boleh beramal dengan mengungkapkan duniawi tersebut Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadan di Cianjur, barakallahu fiik. Kalau ada ayat atau hadis mengiming-imingi dunia agar beramal amalan akhirat, boleh nggak kita meniatkan amalan itu untuk meraih dunia yang diiming-imingkan baik oleh ayat ataupun hadis? Iya, ini boleh. Ada gitu ayat yang mengiming-imingkan dunia agar beramal? Ada. Contohnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih ini tumbuh 7 batang. Dari setiap batangnya melahirkan 100 benih. Satu batang 100 benih, ini ada 7 batang. Jadi berapa? 700. Satu benih kita tanam lahir 700 pohon, 700 benih. Maknanya satu kali infak Allah ganti dengan 700 kali lipat di dunia. Lalu ada orang yang termotivasi, kalau gitu saya infak agar diganti 700. Boleh? Tidak terlarang. Boleh. Contoh hadis, man ahabba ayubsata fi rizqi wa ayunsha'a fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah silaturahmi. Silaturahmi diiming-imingi dunia, rizki luas, umur panjang. Ini dunia ya enggak? Lalu ada orang yang termotivasi, saya ingin panjang umur, ingin rizkinya luas, selalu silaturahmi. Dengan niat itu, boleh? Boleh. Kalau memang itu disebut dalam ayat, dalam hadis. Akan tapi ini, tidak boleh dilupakan aspek keikhlasan di dalam amalan tersebut. Kenapa kamu infak? Pertama Allah perintahkan. Ini melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan anjuran Nabi SAW. Itu yang tidak boleh dilupakan. Lalu bonusnya itu diberi 700 kali lipat dari apa yang dia keluarkan. Silaturahmi, karena saya melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan anjuran Rasul SAW. Bonusnya ada tuh, umur panjang. Kemudian rizkinya melimpah, luas, diluaskan oleh Allah. Itu. Jangan hanya itu. Kenapa kamu rajin infak? Biar 700 kali lipat. Kalau enggak ada ini mas, saya tidak akan infak. Nah, ini yang tidak boleh. Berdasarkan hal itu, kalau apa yang diiming-imingkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memotivasi kita beramal, lalu itu menjadi salah satu, bukan satu-satunya, salah satu niat, bukan satu-satunya.
Niatnya banyak, niatnya memperoleh keridhaan Allah, pahala dari Allah, surga Allah, dibebaskan dari neraka Allah. Juga 700 kali lipatnya. Jadi salah satunya ini, bukan satu-satunya. Niat yang lainnya itu lebih agung daripada niat ini. Ya, Wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya hadir ya, silakan. Pertanyaan kembali melalui pesan WhatsApp Ustadz dari Ade Selamat di Sumedang. Pertanyaan Ustadz, syahadat syarat masuk Islam dan tidak sah ibadah apapun tanpa syahadat dulu bagi orang-orang kafir. Pertanyaan Ustadz, bagaimana bagi orang-orang yang orang tuanya sudah Islam? Apakah harus mengucapkan syahadat pula ketika menginjak dewasa? Jazakallahu khairan, mohon penjelasannya. Ya, wa jazakallahu khairan. Siapa yang masuk ke rumah kita wajib dia permisi. Assalamualaikum, ketok-ketok gitu ya. Tapi siapa yang sudah ada di dalam rumah kita mah ya nggak wajib ketok-ketok, wajib salam lagi karena sudah ada di rumah. Itu gambarannya. Orang yang wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah orang yang di luar Islam. Mau masuk Islam wajib 2 kalimat syahadat. Tapi kalau orang itu sudah Islam, nggak perlu, nggak disyariatkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena sudah ada di dalam agama Islam. Dan semua manusia lahir di atas Islam, walaupun kedua orang tuanya kafir. Berdasarkan nas ayat dan hadis yang sahih. Ayat yang surah Ar-Rum ayat 30. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, kepada Islam. Itulah fitrah Allah. Islam itulah fitrah Allah yang seluruh manusia diciptakan di atas fitrah itu. Semua manusia diciptakan di atas Islam. Makanya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Kata Abu Hurairah sebagai perawi hadis ini, "Atadruna mal fitrah?" Tahu enggak kalian apa fitrah itu? Fitrah itu Islam. Semua bayi lahir di atas Islam, lalu beliau membacakan Ar-Rum ayat 30. Fa'abawahu yuhawwidani aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang meyahudikan dia, menasranikan dia, memajusikan dia. Jadi kalau orang tuanya Yahudi, anak yang lahir di atas Islam ini nanti kalau sudah gede dibaptis jadi Yahudi. Saya nggak tahu istilahnya apa, baptis atau bukan. Kalau orang tuanya Nasrani, dia lahir dalam keadaan Islam walaupun orang tuanya Nasrani, kalau sudah gede dia dibaptis jadi Nasrani. Majusi juga begitu, Hindu, Buddha, semua agama yang lain mungkin ada ritual tertentu. Tapi kalau dia tidak diyahudikan, dinasranikan, dimajusikan, tidak dimurtadkan, dia tetap Islam. Umpamanya ada anak orang kafir, begitu lahir langsung diserahkan kepada keluarga muslim. Lalu oleh orang tua yang muslim ini dididik sholat, saum, haji, tidak syahadat dulu. Iya, karena semua bayi lahir dalam keadaan Islam. Apakah ini berarti agama Islam malah agama turunan? Bukan. Buktinya orang tuanya kafir, anaknya Islam. Tapi kalau orang tuanya kafir, nanti anaknya udah setelah gede dikafirkan sesuai dengan agama orang tuanya. Makanya tidak ada keterangan Nabi SAW mensyahadatkan Hasan dan Husain setelah baligh. Tak ada keterangan para sahabat mensyahadatkan anak-anak mereka ketika balighnya. Enggak, karena sudah Islam. Langsung dididik. Kata Nabi SAW, "Murru awladakum bis-shalah idza balagha 7 sinin. Wadribuhum 'alaiha idza balagha 10 sinin." Perintahkan anakmu sholat ketika usianya 7 tahun. Pukul kalau sudah 10 tahun nggak mau sholat. Perintahnya langsung disuruh sholat. Bukan dididik.
Pas 7 tahun tuh bukan disuruh, dididiknya dari sebelum itu. Jadi 7 tahun sudah bisa, sudah hafal bacaannya, gerakannya, waktunya, semuanya disuruh. Dididiknya sebelum 7 tahun. Tapi sebelum 7 tahun nggak perlu disuruh. Pas 7 tahun suruh. Kalau lalai suruh. 10 tahun nggak juga pukul. Nggak ada perintah syahadatkan anak-anakmu ketika balik, nggak ada. Oleh karena itu syariat mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah untuk orang yang sudah keluar dulu dari Islam ini. Karena dimurtadkan oleh orang tuanya, pas sudah menjadi kafir kemudian diberi hidayah masuk Islam, ya syahadat lagi. Karena sudah murtad. Adapun kalau dari kecil walaupun orang tuanya kafir tapi dididik secara Islam oleh keluarga muslim, maka dia sudah Islam dari kecil, nggak perlu untuk disyahadatkan kembali walaupun kedua orang tuanya kafir. Taubahnya seperti kita ada di dalam rumah, nggak perlu salam ketok-ketok. Tapi kalau ada salah seorang keluar dulu nanti masuk lagi, ya assalamualaikum lagi, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini untuk hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.